sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Berkristanti Huta Barat. Saya mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 NIM 2101191. Dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Pengolahan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. 1. Kondisi internal siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, transfer. Kedua, sedangkan kondisi eksternal yang sangat mempengaruhi terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Proses sibernetik. 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda, dan penafsiran biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Kelebihan teori sibernetik. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomi. Ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Keempat, adanya keterangan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Penerapan teori sibernetik. 1. Menentukan tujuan instruksional. Kedua, menentukan materi pelajaran. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. Keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi. Kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Kekurangan teori sibernetik. Teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Menurut para ahli, teori belajar menurut Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmi dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmi yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan tertentu. Kedua, proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran diketahui kriteria. Materi pembelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan pada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Kedua, teori belajar menurut Pascal.
spesialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritma. Namun, apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Aplikasi teori belajar semiotik dalam pembelajaran. 1. Teori belajar pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengurangi muatan memori kerja, perlu memperhatikan kapasitas belajar, peristiwa belajar, dan perorganisasian atau urutan pembelajaran. Belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Sehubung hal tersebut, maka pengolahan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Semua tanda simbol, angka, dan kata tulis dengan benar. Sekian hasil penjelasan saya tentang teori sibernetik. Jika ada kesalahan, baik tutur kata saya